Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu seorang bapak yang ada di video berikut marah kepada Bapak Pendeta Budi Asali di dalam ruang debat karena Bapak Pendeta Budi Asali menceritakan temannya yang murtadin, yang mana temannya ini menceritakan bahwa di agamanya dulu orang yang berdosa itu disucikan di dalam api neraka dan setelah itu diangkat ke surga. Nah, Bapak yang di video berikut tidak terima ketika Bapak Pendeta Budi Asali menceritakan itu, dan dia marah saudaraku dalam Tuhan. Dan rupanya di video berikut dia terlihat membahas beberapa ayat Alkitab dan mengatakan bahwa yang dikorbankan Abraham kepada Tuhan adalah Ismail. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ternyata ayat yang dia kutip menunjukkan kebohongan dari beliau. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yang di dalam Bible sendiri tertulis Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Dan dari keturunanmu lah Ibrahim, maka seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati karena engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Ketaatan Nabi Allah Ibrahim diganti oleh Allah. Anaknya yang tunggal yaitu Ismail yang seharusnya disembelih, Allah selamatkan tetap hidup dan Allah ganti dengan binatang kurban yang dikorbankan. Yang kedua, dari keturunan anak yang dikorbankan ini, dari Ismail alaihissalam inilah Allah berjanji akan menurunkan juru selamat yang akan menyelamatkan dan memberkati seluruh bangsa di dunia. Siapa anak yang dikorbankan? Ismail alaihissalam. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah dengarkan cuplikan seorang bapak di video tadi, dia membahas kisah Abraham dengan anaknya, dan dia membahasnya menurut ayat Alkitab di dalam Kejadian pasal 22. Lalu orang tua ini mengatakan bahwa di dalam Kejadian pasal 22 ini yang dikorbankan Abraham adalah Ismail, bukan Ishak. Nah, saudara Tuhan, apakah benar demikian? Mari langsung saja kita cek faktanya. Di dalam kitab Kejadian pasal 22 Nah, ini dia. Kejadian pasal 22 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jadi tadi yang diminta Tuhan itu Ishak, bukan Ismail. Kita lanjut. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya
dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, ya, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ya, jadi yang diikat Abraham ini bukan si Ismail tapi Ishak. Ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti burung di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ternyata di dalam Kejadian pasal 22 ini, ya, yang mau dikorbankan oleh Abraham ini bukan si Ismail, tetapi anaknya yang bernama Ishak. Jadi sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh seorang bapak di video tadi, yang justru mengatakan bahwa yang dikorbankan di dalam Kejadian pasal 22 itu adalah Ismail. Jadi Bapak tadi hanya memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab doang, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, ya, ketika beberapa hari yang lalu ada debat lintas agama antara Bapak Pendeta Budi Asali dengan apologet Islam, lalu ya terjadi satu persoalan kecil sampai beliau marah gitu loh, tidak terima kalau Al-Qur'annya itu diungkit gitu loh. Padahal dia sembarang menafsirkan Alkitab. Di video tadi dia sembarang seenak jidatnya menafsirkan Alkitab. Padahal apa yang dia katakan itu tidak benar, ya, tidak sesuai. Jelas-jelas di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ini, yang mau dikorbankan oleh Abraham adalah si Ishak, bukan si Ismail. Nah, saudaraku dalam Tuhan, itu videonya. Selebihnya silahkan muat tanggapan saudara ya di kolom komentar tentang apa yang beliau sampaikan di video tadi. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya video singkat ini memberkati kita, membuat kita bersuka cita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.